masih kecil, masih minoritas, supaya mengakselerasi, mendorong percepatan untuk pengambil alih kekuasaan, maka mereka yang paling bahaya adalah menghalalkan segala cara atas nama agama dengan strategi chaos ataupun strategi konflik, mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi maupun isu-isu sara, termasuk isu Islamophobia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Di medsos ada orang teriak-teriak kebangkitan PKI, kan ada kan, kebangkitan komunis. Insya Allah wa insya Allah itu hoax. Nah, ketika ada isu-isu kebangkitan komunis, PKI segala macam, kita telusuri, kita tindak lanjuti. Ternyata mereka yang teriak PKI, komunis, mereka yang membuat bendera Palu Arit, mereka yang membakarnya, begitu kita telusuri lagi, ternyata justru dari kelompok radikalisme kanan atau yang mengatasnamakan agama. Kenapa? Karena kelompok radikalisme dan terorisme ini sejatinya adalah gerakan politik kekuasaan. Gerakan politik ingin mengambil alih kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama, yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional, dalam konteks ini ideologi khilafah menurut versi mereka. Terorisme itu bukan tujuan, Bapak Ibu semua. Terorisme itu salah satu strategi untuk propaganda dan agenda mereka, bukan tujuan. Tujuannya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Tujuannya kekuasaan politik. Makanya sekarang kan ada isu-isu anti-Islamophobia itu kan. Itu dari kelompok radikal ini. Kenapa? Mereka karena agendanya besar, ingin mengambil alih kekuasaan, ingin mengganti ideologi negara dan sistem negara dengan ideologi dan sistem agama menurut versi mereka. Sementara kekuatan mereka masih minoritas, sekitar 12,2% dari 274 juta. Ya, kelihatannya kecil ya, 12,2, tapi 33 juta. Nah, karena masih kecil, masih minoritas, supaya mengakselerasi, mendorong percepatan untuk pengambil alih kekuasaan, maka mereka yang paling bahaya adalah menghalalkan segala cara atas nama agama dengan strategi chaos ataupun strategi konflik, mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi maupun isu-isu sara, termasuk isu Islamophobia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi adalah pemaparan cuplikan dari pidato Jenderal Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT). Jadi semakin terang benderang ya, semakin jelas bahwa isu Islamophobia memang diciptakan oleh kelompok-kelompok radikal sebagai salah satu strategi, sebagai salah satu cara untuk memuluskan tujuan mereka mendirikan apa yang disebut dengan khilafah tadi kata Pak Jenderal. Sistem pemerintahan berdasarkan agama sesuai dengan modelnya mereka sendiri gitu. Jadi agar orang yang menghalang-halangi kerja mereka, yang menghalangi tujuan mereka ingin mendirikan khilafah, mereka kemudian menakut-nakuti orang dengan isu diantaranya Islamophobia, sehingga orang yang tidak sepaham atau menghadang gerakan mereka dibilang anti-Islam, dibilang melawan Islam, dibilang musuh Islam, dibilang PKI. Itu semua adalah strategi licik
kelompok-kelompok keparat yang ingin menggulingkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk negara khilafah. Ya, saya sepakat sepenuhnya dengan Pak Jenderal ini. Memang begitu adanya. Tidak ada gerakan PKI dibilang PKI bangkit lagi, PKI tumbuh lagi. Padahal itu sebuah strategi licik untuk menghadang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi orang-orang yang melawan mereka ini akan selalu diteriaki anti-Islam, PKI, komunis. Seperti saya itu udah kenyang dengan tuduhan-tuduhan begitu. Baik yang melalui komentar-komentar di channel YouTube ini, buser laknat, buser PKI, anti-Islam, musuh Islam. Baik yang melalui komentar di sini ini, maupun yang secara pribadi di akun media sosial yang lain. Teror melalui inbox, melalui email, melalui nomor HP saya itu udah kenyang saya. Tapi saya nggak khawatir, nggak takut, karena itu memang bagian dari strategi mereka, cara mereka menteror, menakut-nakuti saya gitu, biar saya tidak meneruskan visi misi saya membela bangsa dan negara ini. Maksudnya adalah biar saya menghentikan apa yang saya lakukan hari ini, bagaimana saya berusaha semampu saya, sekuat saya, sebisa saya, ikut menjaga Nusantara ini, ikut menjaga bangsa dan negara ini, ikut menjaga merah putih, agar negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini tetap tegak berdiri, tetap kuat dari rongrongan kelompok-kelompok keparat yang menggunakan agama untuk tujuan politik keparat mereka. Bila taufik walidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Amat.